Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita duduk sejenak mendengarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena hadis Rasulullah datang sebagai tafsir wa tabiin lil Quran wa lima arada Allah Subhanahu wa taala. Datang sebagai penjelas dan sebagai penafsir Al-Quran Al-Karim. Kita tidak bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan Al-Quran dan hadis. Maka dari sinilah kita duduk sejenak mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mempelajari kitab Mi'atul Hadis lil Hifdhi. Sekarang hadis yang kedua. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah man ahaqqun nasi bi husni sahabati qala ummuka qala summa man qala ummuka qala summa man qala ummuka qala summa man qala summa abuka muttafaqun alaihi wal lafdhu lahumā. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa ada seorang pemuda datang kepada Rasulullah. Di sini pemuda tersebut tidak disebutkan namanya. Kalau dalam ilmu mustalahul hadis ini dikenal dengan mubham, di mana seorang perawi tidak disebutkan namanya. Akan tetapi mubhamu fi tabaqatis sahabah la yadurrul hadis. Mubhamnya dalam tingkatan atau di kalangan sahabat itu tidak memudaratkan hadis. Beda halnya kalau mubhamnya itu di bawah sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan setelahnya. Jika ada seorang rawi tidak disebutkan namanya, maka itu akan memudaratkan hadis, menyebabkan hadis itu turun derajatnya menjadi dhaif atau hasan. Nah, di sini ada seorang pemuda datang kepada Rasulullah dan berkata, wahai Rasulullah, man ahaqqun nasi bi husni sahabati. Siapa yang lebih berhak untuk aku pergauli dengan baik? Sahabat ini bingung kepada siapa yang dia harus lebihkan perkawanannya, pertemanannya, sementara dia punya tetangga, punya istri, punya anak, punya teman. Dia bingung kepada siapa nih? Maka Rasulullah menjawab, ibumu yang engkau harus pergauli dengan baik. Kemudian bertanya lagi sampai 3 kali, Rasulullah menjawab dengan apa? Dengan kata ibumu. Kemudian yang terakhir, yang keempat, bapakmu. Hadis yang mulia ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, merupakan hak yang lebih kita utamakan untuk kita tunaikan kepada keduanya. Terkadang kita bingung, seakan-akan kata hak dan kewajiban memiliki makna yang berbeda, ya kan? Hak dan kewajiban. Nah, kalau dalam bahasa Arab, hak dan kewajiban ini merupakan kalimatani, 2 kata yang idza jatama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Apabila dia berkumpul, maka maknanya berbeda, akan tetapi jika disebutkan sendiri-sendiri, maka maknanya sama. Hak juga ada yang wajib, demikian juga kewajiban ada yang sifatnya hak dan seterusnya. Kita tahu di hadis yang lain disebutkan bahwa hakul muslim alal muslim khamsun, raddus salam wa iyadatul marid wa ittiba'ul janaiz dan seterusnya. Di situ ada yang wajib, ada juga yang sunnah. Nah, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa kewajiban yang paling wajib atau hak yang paling hak
adalah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Dan ini merupakan perintah kedua setelah bertauhid. Allah sebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Isra, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Rabbmu telah mewajibkan kepada kalian untuk bertauhid, mengisahkan Allah Subhanahu wa taala, kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Bahkan dia adalah wasiat Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh manusia untuk senantiasa berbakti kepada kedua orang tuanya. Apakah orang tuanya itu non-muslim ataukah muslim? Allah berfirman dalam surah Al-Ahqaf ayat 15, "Fawassaynal insana biwalidayhi ihsana, hamalathu ummuhu kurha." Berarti 2 tahun setengah ya, dalam keadaan susah payah. Dan ini dirasakan bagi mereka ibu-ibu yang mengandung dengan susah payah selama 9 bulan, kemudian susah payah juga memperjuangkan antara hidup dan mati ketika akan mau melahirkan. Maka di dalam Al-Quran dan hadis, Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengingatkan anak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Karena anak ini dia senantiasa membangkang kepada kedua orang tuanya. Perintahkan orang tua berbuat baik, berbakti kepada anaknya. Bantuan anak-anaknya. Ya, bantuan anak-anaknya. Ada satu kisah di Arab Saudi di mana ada seorang bapak ingin mengantar ibunya ke panti jompo. Karena mungkin capek ngurusin ibunya. Tapi anaknya ini ikut. Anaknya ini memperhatikan jalan. Setelah sampai ke tempat penitipan orang tua ke panti jompo, ditaruhlah ibunya ini ke panti jompo. Kemudian si anak ini asik memperhatikan jalan tersebut. Terus ditanya oleh bapaknya, kenapa kamu memperhatikan jalan pergi dan pulang enak? Iya, suatu saat nanti kalau sekiranya bapak tua, saya akan titipkan juga ke panti jompo tersebut. Jazaan sayyi'ah billahi sayyi'ah, balasan kebaikan dengan balasan keburukan dengan keburukan pula. Jadi anaknya kepengen juga nanti kalau bapaknya tua, ini ditaruh di mana? Di panti jompo. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadis, "Rogima anfun thumma rogima anfun thumma rogima anfun, man adraka abawaihi indal kibari ahadihima aw kilahuma falam yadkhulul jannah." Sungguh celaka seorang anak yang mendapati kedua orang tuanya, salah satunya atau keduanya dalam keadaan tua jompo itu, sementara dia tidak dimasukkan ke dalam surga. Kenapa demikian? Karena tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Nah, jadi kalau mereka masih hidup, kita berusaha meluangkan waktu untuk merawat keduanya, memberikan apa saja yang kita bisa berikan untuk menyenangkan, menghibur mereka. Tentunya diikat dalam sifat, dalam hal kebaikan. Tapi kalau sekiranya mereka memberitakan keburukan, beritakan untuk melanggar syariat Allah, maka balasan awal ta'at, tidak boleh mendengar dan tidak boleh mentaati. Nah, tatkala mereka sudah tiada, sudah meninggal dunia, maka pun kita dituntut untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Dengan cara apa? Ad-du'a ulahuma, mendoakan kepada mereka, mendoakan untuk mereka kebaikan. Nah, di dalam bahasa Arab, doa itu terkadang maknanya permohonan kepada Allah, terkadang pula maknanya adalah ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Jin ayat 18, "Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada."
sesungguhnya masjid-masjid Allah ini, janganlah kalian beribadah kepada selain Allah bersama Allah di dalamnya. Di situ disebutkan dengan apa? Dengan lafaz doa. Doa terkadang maknanya ibadah, terkadang maknanya adalah permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi si anak, jika dia berdoa untuk orang tuanya, maka ini adalah doa sholeh, doa anak yang soleh diabawaihi untuk kedua orang tuanya. Di saat bapaknya atau ibunya tidak lagi bisa mengambil sedikit pahala dari dunia ini karena semuanya terputus kan. Idza matal insanu in qata'an amaluhu illa min salasatin, illa min shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'ulah. Jadi si anak mendoakan orang tuanya. Sekaligus dia harus rajin-rajin beribadah. Karena ibadah si anak ini akan berdampak pula bagi orang tuanya. Karena Allah berfirman, wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Tidaklah bagi manusia itu memperoleh kecuali apa yang dia usahakan. Anak ini adalah hasil usaha orang tua. Demikian juga di sekolah, anak-anak yang ada di sekolah adalah hasil didikan para guru-guru, para asatidz dan ustadz yang ada. Maka mereka pun ikut andil kebaikan dari anak-anak tersebut. Masuk dalam kategori ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang diajarkan oleh ustadz dan asatidz yang ada di sekolah, di ma'had atau yang lainnya. Ini yang pertama, ad-du'a ulama. Yang kedua, as-shadaqah, senantiasa bersedekah atas nama orang tua kita yang sudah tiada. Karena orang tua, jika sekiranya orang tua yang sudah meninggal, jika sekiranya diberikan kesempatan hidup sesaat hidup, maka yang pertama dia lakukan adalah sedekah. Sedekah. Allah sebutkan hal itu di dalam surah Al-Munafiqun. Di akhir-akhir surah Al-Munafiqun, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akun minas shalihin. Wahai roh, kata orang yang mati itu, orang yang sudah meninggal, seandainya engkau mengakhirkan atau menghidupkan kembali, niscaya engkau akan lakukan adalah sedekah. Karena dengan perbuatan sedekah ini bermanfaat ketika aku meninggal tadi. Jadi as-sedekah, baik itu sedekah jariyah ataukah sedekah yang lain. Karena disebutkan dalam hadis yang kita bacakan tadi, min sedekah jariyah maknanya adalah wakaf. Wakaf untuk orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Nah, ini doa, kemudian sedekah, kemudian yang ketiga adalah isalu ila sahibi abai wa ummahatina, yaitu menyambung hubungan kepada teman bapak kita atau ibu kita, senantiasa menyambung hubungan. Ini sebagai bentuk bakti kita kepada bapak kita atau ibu kita. Rasulullah SAW bersabda, abarul birri ayyasilar rajulu uda'di. Kebaikan yang paling baik yaitu tatkala si anak ini tetap menyambung hubungan kekerabatan bapaknya. Atau bapaknya memiliki teman yang akrab gitu. Tatkala bapaknya meninggal dunia, dia tetap senantiasa menyambung hubungan. Nah, ini bentuk kita berbakti kepada kedua orang tua di saat orang tua kita sudah tiada. Kita senantiasa untuk dituntut berbakti kepada kedua orang tua kita. Dimana kalau sekiranya orang tua kita punya utang, apakah kita dituntut membayarkan utang-utangnya? Maka jawabannya tidak ada utang warisan utang dalam Islam. Jika orang tua kita punya utang terus meninggal dunia belum sempat membayar, maka ahli waris tidak ada kewajiban membayar utang-utangnya. Yang ada hanyalah kalau mau berbakti dengan membayarkan utang bapaknya atau ibunya.
Sebagaimana ada kisah di Arab Saudi sana, di mana ada seorang bapak memiliki utang 630.000 real Saudi. 630.000 kali 3.500 sekitar 2 M. Dan dia harus dipenjara karena tidak bisa membayar utangnya. Kemudian datanglah anaknya ini, anak laki-lakinya mengatakan kepada hakim, wahai hakim, lepaskan saja bapak saya, biar saja saya ini penjara. Qadarullah bapaknya ini meninggal dunia sebelum keluar dari penjara. Dan si anak ini harus mengganti posisi bapaknya. Dan suatu saat si hakim ini ingin mengadili anak ini. Kemudian bertanya kepada hakim, wahai hakim, si hakim bertanya kepada anak tersebut, wahai anak, berapa uang yang engkau miliki untuk membayarkan utang bapakmu? Kata si anak ini, saya punya 10.000 real. Oke, kalau 10.000 berarti masih ada utang bapakmu sebesar berapa? 620.000 real Saudi. Lantas apa yang kau lakukan? Kata anak ini, berikan saya waktu untuk bekerja. Oke, kata hakim tersebut, saya kasih kamu waktu 3 bulan untuk bekerja. Kata anak ini, wahai hakim, sesungguhnya 10.000 real Saudi yang aku kumpulkan itu, aku kumpulkan selama 10 tahun. Apakah mungkin saya dengan waktu 3 bulan mendapatkan 620.000 real Saudi? Kan di luar akal ini, di luar nalar kita. Kata hakim tersebut, dia udah kerja aja kamu. Pokoknya itu aja yang saya kasih waktu. Akhirnya dia bekerja, siang malam dia bekerja, tapi dia sertai dengan istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Qadarullah, selama 3 bulan yang bisa dia kumpulkan hanya 20.000 real Saudi. Dengan usaha kerasnya, untuk membayarkan utang bapaknya. Dia serahkan kepada hakim tersebut. Kata hakim, 20.000 berarti masih ada tersisa 600.000. Kata apa yang kau lakukan? Kata anak ini, wahai hakim, penjarakan saja saya. Saya nggak mau ruh bapak saya terkatung-katung di alam barzah. Tidak pada kebaikan, tidak pula pada keburukan. Karena ruh seorang mukmin yang memiliki utang di dunia, ketika di alam barzah maka terkatung-katung, tidak pada kebaikan, tidak pada keburukan. Sebagaimana Rasulullah bersabda, nafsul mu'min mu'allaqatun bidaini hatta yuqda anhu. Jiwa ruh seorang mukmin itu terikat dengan utang. Jika utangnya dibebaskan, maka dia lepas. Jika enggak, dia akan terikat terus. Maka si anak itu mengatakan, wahai hakim, lepaskan saja. Biarkan saja saya di penjara. Akhirnya hakim ini sedih menangis itu melihat perjuangan anak ini untuk apa? Untuk berbakti kepada bapaknya yang sudah tiada, yang sudah meninggal dunia. Akhirnya hakim ini menginformasikan kepada saudara-saudara yang ada di Arab Saudi. Kemudian alhamdulillah terkumpul 600.000 real Saudi. Kemudian dibayarkan utang si bapak ini. Kemudian si anak tersebut dibebaskan. Tapi saya nyata juga di Arab Saudi, seorang anak yang bernama Muhammad, dia berumur 30 tahun, memiliki ibu yang dia rawat selama umur 10 tahun dia. Karena bapak ibunya ini lahir dalam keadaan majnun, gila. Kemudian si Muhammad ini menggendong ibunya yang sedang sakit sambil menampar mencatat si Muhammad karena dalam kondisi gila kan, untuk dibawa ke klinik diperiksa penyakitnya. Masuklah ke dalam klinik. Kemudian dia temui seorang dokter wanita. Si dokter ini bertanya kepada si Muhammad ini, karena si ibunya ini lari ke sana kemari, dia orang gila kondisinya ini. Kemudian si dokter ini bertanya kepada Muhammad, wahai Muhammad, siapa ini? Kata si Muhammad, ini adalah ibumu. Kata dokter tersebut, bagaimana mungkin dia melahirkan kamu dan dia dalam kondisi gila? Kata si Muhammad, iya dulu kakekku
mencarikan pasangan hidup buatnya. Kemudian dapatlah pasangan laki-laki. Kemudian baru berjalan setahun pernikahannya, bapak itu menceraikannya. Kenapa? Sambil melihat kondisi. Kemudian setelah itu aku dikandungnya, kemudian dilahirkan setelah itu. Dan ketika aku berumur 10 tahun, aku sudah mulai berbakti kepadanya, menyiapkan makannya dia, merawatinya. Kalau di malam hari mau tidur, aku ikat kakinya, itu agar apa? Agar dia tidak lari kemana-mana. Agar kalau sekiranya dia lari, aku bisa terbangun. Ikat kakinya. Kata si dokter ini, apakah ibu mengenalmu? Kata si Muhammad, tidak. Oh, kok bisa kamu berbakti kepadanya? Iya. Demi Allah, meskipun ibuku tidak mengenalku, tapi aku diberitakan, diwasiatkan oleh Allah untuk senantiasa berbakti kepadanya. Akhirnya si dokter ini memeriksa penyakit ibunya si Muhammad ini, kemudian diberikan resep untuk beli obat sendiri gitu. Kemudian keluarlah si Muhammad dan ibunya, dan dokter ini menutup rapat-rapat pintu kliniknya. Kemudian menangis sejadi-jadinya dan berkata, aku sering mendengarkan ayat dan hadis tentang birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Tapi baru saat ini aku melihat kisah nyata di mana seorang anak berumur 10 tahun sudah mulai berbakti kepada ibunya meskipun ibunya tidak mengenalnya. Perjuangan yang sangat berat ya, merawat ibu yang kondisinya dalam keadaan gila gitu. Tetap dia senantiasa berbakti. Karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tahu bersama bahwa di antara sebab kesuksesan seseorang dunia dan akhiratnya adalah antara dia berbakti kepada kedua orang tua. Jika antum mengalami kesulitan, masalah hidup, masalah apa gitu, senantiasa berbakti kepada kedua orang tua, senantiasa menelpon ibu mungkin kalau masih ada, untuk meminta didoakan kepada Allah, karena doa seorang ibu kepada anaknya itu doa yang mustajab, doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manfaatkan di saat mereka masih ada untuk sebagai pintu surga, pintu kebaikan, sumber kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Nah, di sini Rasulullah SAW menyebutkan 3 kali ibu, ya. Ibu tiga kali. Untuk kita apa? Untuk kita berbuat baik kepadanya. Kenapa demikian? Karena ibu yang mengandung, ibu yang melahirkan, ibu yang menyusui. Dan ini tidak bisa dilakukan oleh bapak. Maka jika sekiranya bentrok nih, siapa yang lebih kita utama untuk berbakti, bapak atau ibu? Maka ibu yang lebih kita dahulukan untuk berbakti kepada. Karena ini adalah perintah Rasulullah SAW. Nah, di hadis yang mulia ini Rasulullah menyebutkan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua dengan bentuk khobar. Jadi kalau dalam ilmu balaghah, pembahasan ilmu balaghah itu meliputi insya wa khobar. Di mana di sini bentuknya khobar, tidak ada perintah dan tidak ada larangan, tapi maknanya adalah perintah wajib untuk senantiasa kita berbakti kepada kedua orang tua, baik di saat mereka hidup maupun di saat mereka telah tiada. Kisah-kisah tentang birrul walidain sangat banyak, ya, baik itu di kalangan sahabat, tabi'in dan seterusnya. Mungkin bisa dibaca atau dibaca lagi untuk menggugah hati kita agar senantiasa berbakti kepada kedua orang tua kita. Nah, demikian yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Subhanallah wa bihamdihi.